Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Melina Rahmawati, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep akad yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir 3 Muamalah yang diampu oleh Bapak Usep Nur Akasah, LC M.Hum. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur manusia dalam interaksi sosialnya, yakni dalam bab muamalah. Muamalah sendiri dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya, yang menyangkut harta dan hak, serta penyelesaian suatu persoalan di antara mereka. Nah, salah satu cabang muamalah di antaranya berkenaan dengan akad muamalah. Langsung saja mengenai konsep tentang akad. Dari segi bahasa, akad memiliki bentuk jamak dari uqud. Akad memiliki dua sisi pengertian, yaitu yang pertama pengertian hissi atau indrawi. Akad sebagaimana ikatan dua ujung tali. Kemudian ada pengertian maknawi atau batin, yakni akad dimaknai sebagai ikatan batin, kontrak sosial, sebagaimana layaknya pernikahan, jual beli, dan sebagainya. Kemudian titik persamaan dari dua pengertian di atas adalah berkumpulnya dua benda atau dua hal yang berbeda menjadi satu. Kemudian pengertian yang dipakai oleh para fuqaha untuk memaknai akad menurut istilah fikih yaitu menurut pendapat Syekh Muhammad Qadari dalam kitabnya Mursyidul Khairan menyatakan bahwa akad itu sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafadz ijab dari salah satu dua pihak yang saling berakad yang disertai dengan lafadz qabul pihak yang lain menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara serta bersifat mengikat khususnya perihal yang diakadkan atau al-ma'qud alaih. Selanjutnya berkenaan dengan unsur-unsur dalam akad. Yang pertama ada sigot akad yang terdiri atas lafadz ijab dan qabul. Yang kedua ada dua pihak atau lebih yang berakad. Yang terakhir ada perihal yang diakadkan atau disebut juga dengan al-ma'qud alaih. Sementara untuk urgensi akad sendiri yaitu pelaksanaan akad setiap sigot atau pernyataan akad itu memiliki keterikatan hubungan dengan niat. Yang artinya apabila seseorang ingin melakukan transaksi jual beli, maka keinginannya tersebut hakikatnya adalah niat. Bentuk transaksi antara ia dan pembeli disebut dengan sigot. Adanya hubungan yang erat antara niat dan sigot, maka inilah titik berangkat akad atau disebut dengan maqasid al-aqdi. Di sini niat memiliki peranan yang penting dalam hukum fikih. Suatu transaksi dihukumi baik atau benar dan tidaknya tergantung pada niatnya. Beranjak pada pembahasan ayat-ayat tentang konsep akad, di antaranya ada Quran Surat Ali Imran ayat 76, kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 29, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Dijelaskan
dalam beberapa tafsiran. Yang pertama ada tafsir Al-Muyassar, bahwa sesungguhnya mereka telah membuat kedustaan terhadap Allah. Namun, orang yang memenuhi janji dengan Allah untuk menunaikan haknya dan hak orang lain, serta takut kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah mencintai orang-orang yang takut kepadanya dan menunaikan hak-hak yang Allah berikan kepada mereka. Selanjutnya ada tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan bahwa yakni tetapi orang yang menunaikan janjinya dan bertakwa dari kalangan kalian, hai ahli kitab, yaitu janji yang kalian ikrarkan kepada Allah, yang isinya menyatakan kalian akan beriman kepada Muhammad apabila telah diutus. Sebagaimana janji dan ikrar telah diambil dari para nabi dan umatnya masing-masing untuk mengikrarkan hal tersebut. Kemudian, ia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lalu ia taat kepadanya dan kepada syariatnya yang dibawa oleh penutup para rasul yang juga sebagai penghulu mereka. Yang kedua, ada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Untuk penjelasan tafsirnya, ada tafsir Al-Muyassar, dijelaskan bahwa setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita, sehingga Dia melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yakni mencari harta dengan cara yang dilarang syariat, seperti mencuri, menipu, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan, juga muamalat yang dibolehkan syariat, yang dilakukan dengan suka sama suka. Kemudian Allah pun melarang hamba-hambanya yang beriman itu dari saling membunuh atau bunuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmatnya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat, sebagaimana cara bertaubat Bani Israel. Yang terakhir, ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillas saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Untuk tafsirannya, ada tafsir Al-Muyassar. Dijelaskan bahwa seruan pertama pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad, dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan lain-lain diperbolehkan oleh syariat. Dan bagian dari rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat, seperti unta, sapi, kambing, domba, dan hewan serupa yang bisa digembalakan.
Semua itu halal bagi mereka kecuali yang mendapat pengecualian dari Allah, sebagaimana diharamkannya perburuan bagi orang yang sedang menjalankan ihram haji, umroh atau keduanya, meskipun perburuan itu dilakukan di luar tanah suci. Penutup ayat ini dijadikan sebagai penegasan atas hukum yang telah disebutkan Allah. Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu yang sudah tidak boleh menentang hukumnya dan menolak ketetapannya bagi kita. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat di atas menjelaskan tentang akad atau perjanjian. Akad di sini berkaitan dengan ijab dan qabul, dengan kata lain sebagai pemberi dan penerima. Kata ijab dan qabul yang biasa kita dengar hanya sebatas dalam akad pernikahan, sesungguhnya bisa digunakan dalam istilah-istilah syariah seperti akad, dalam ijaroh, mudorobah, dan lain sebagainya. Akad atau janji yang biasa kita ucapkan kepada seseorang yang merupakan sebuah ikatan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, akad yang sudah diutarakan wajib bagi kita untuk memenuhinya seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita sudah berjanji, maka dalam artian sudah berhutang dan harus membayarnya. Namun, di zaman sekarang tidak sedikit orang menganggap sepele akan sebuah janji. Yang harus kita ingat bahwa sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang menepati janji, karena itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan konsep akad. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.